Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah online rumah tangga pada malam hari ini akan segera dimulai. Kita menyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1, Mulia, mulia namanya. Votum dan salam. Kebaktian kita hari ini, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita menyanyi, Kaulah Harapanku.
kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Steffi Thomas. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mendapat lakukan seperti apa yang kami lakukan pada malam ini. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-25. Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-22 sampai dengan ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemberitaan firman pada malam hari ini saya beri judul Janji Berkat kepada Mereka yang Taat. Berbicara soal janji berkat, tidak bisa dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang menginginkan berkat, tetapi tidak semuanya mau taat. Mungkin kita bertanya, mengapa berkat harus dikaitkan dengan ketaatan? Sebab berkat yang sesungguhnya adalah datang dari ketaatan pada perintah Tuhan. Sedangkan kutuk datangnya dari ketidaktaatan. Ketaatan adalah sebuah kualitas karakter yang menentukan masa depan seseorang. Sejauh mana Anda diberkati adalah tergantung sejauh mana Anda taat pada Tuhan. Namun lebih dari sekedar berkat, yang lebih penting adalah apakah Tuhan masih menyertai kita atau tidak dalam segala hal yang kita lakukan. Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita semua. Ketika kita mendengar kata taat, apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara? Gambaran yang positif atau yang negatif?
Kira-kira apakah kita semua menyukai ketaatan? Bapak Ibu yang kekasih, ada orang yang tidak suka taat karena dia merasa kebebasannya dibatasi. Contoh, anak-anak umumnya tidak suka menaati perintah orang tuanya, oleh karena merasa hak mereka dibatasi. Coba kita perhatikan bagaimana reaksi anak-anak saat orang tua meminta mereka belajar sebelum diperbolehkan untuk main. Atau selama seminggu ini tidak boleh menonton televisi karena sedang menghadapi ujian semester. Apakah mereka taat kepada perintah orang tua? Kebanyakan tidak. Yang terjadi justru anak-anak mau taat pada sesuatu yang mereka sukai. Sebaliknya, mereka tidak suka taat pada perintah yang mereka tidak sukai. Inilah realita keberadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Bahwa kecenderungan manusia adalah mengikuti keinginannya sendiri. Mereka cenderung memuaskan keinginan daging. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah pribadi yang memberi contoh kepada kita bagaimana Ia menunjukkan ketaatannya pada Bapa dalam hidupnya selama 33,5 tahun di bumi. Seperti kata Alkitab, dan sekalipun Ia adalah anak Allah, Ia telah belajar menjadi taat melalui apa yang dideritanya. Itu yang dikatakan oleh Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Seperti contoh juga pada Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan kata lain Bapak Ibu, Allah sangat berkenan kepada orang yang taat kepadanya dalam situasi sulit sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada kitab Ulangan yang kita baca pada kali ini. Ini merupakan nasihat Musa yang mengulang kembali kisah perjalanan umat selama 40 tahun di padang gurun dan mengingatkan mereka segala ketetapan, peraturan, dan hukum Allah Israel, supaya mereka tidak melupakan firman dan kisah perjalanan mereka bersama Tuhan saat akan memasuki tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan. Peringatan yang disampaikan Musa kepada umat adalah suatu janji masa depan. Musa mengingatkan umat bahwa apabila mereka sungguh-sungguh berpegang pada segala perintah Tuhan, mengasihinya dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya. Inilah kesuksesan yang menanti umat yang taat, mengasihi, dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tentu saja yang dimaksudkan di sini bukan kesuksesan duniawi, suatu kesuksesan yang diinginkan orang secara pribadi. Faktanya apa? Banyak dari umat Allah yang walaupun tetap miskin secara material, tetapi mereka sukses dalam kehidupan mereka. Ketika mereka memperoleh rahmat Tuhan untuk menunjukkan jiwa yang puas di tengah keterbatasan sumber daya, mereka berhasil menunjukkan bahwa Tuhan itu cukup mengatasi segalanya. Itulah kesaksian hidup beriman mereka di tengah bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah kesuburan dan kemakmuran. Dalam hal inilah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang taat agar janji berkat Tuhan
dapat turun di atas kita. Poin yang pertama, Bapak Ibu, berpegang pada perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan seseorang jika hampir terjatuh? Sudah pasti ia akan mencari sesuatu yang dapat dipegangnya agar ia dapat terbebas dari kejatuhan. Begitu pula dengan kerohanian bangsa Israel. Perintah Musa kepada bangsa Israel adalah mereka harus berpegang pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah pedoman untuk kelangsungan hidup dan keselamatan mereka di tanah Kanaan. Tanpa itu, tidak ada seorang pun dapat berhasil meraihnya. Namun, untuk dapat berpegang pada perintah Tuhan, perlu bagi mereka untuk mendengar dengan sungguh-sungguh akan isi dari perintah itu. Bapak Ibu, mengapa hal mendasar tentang hal mendengar penting bagi mereka? Sebab kenyataannya, bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan atas mereka. Perintah Tuhan bagi mereka seperti sesuatu yang lewat begitu saja. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, dengan mudahnya mereka lupakan. Itulah sebabnya, untuk dapat berpegang pada perintah Tuhan, maka terlebih dahulu mereka harus dengan bersungguh-sungguh mendengarkannya. Dalam hal ini Bapak Ibu, sungguh-sungguh mendengar memberi arti bahwa bangsa Israel bukan hanya mendengar sambil lalu, tapi Tuhan menuntut perhatian khusus mereka pada apa yang mereka dengar. Artinya, mereka bukan hanya sekedar mendengar lalu melupakan, namun mendengar dan kemudian tetap mengingatnya. Dampak dari ketaatan mendengar ini adalah menjadikan perintah Tuhan sebagai pegangan dalam hidup. Apapun yang terjadi, perintah dan ketetapan dari Tuhan harus menjadi pegangan dan tolak ukur kehidupan mereka. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang ingin selalu memberkati kita. Karena itu, jangan pernah mencurigai Allah. Iman berarti mempercayai bahwa Allah mau dan ingin memberi yang terbaik untuk kita. Iman yang benar adalah iman yang lahir dari Allah. Dan iman yang lahir dari Allah pastinya membawa kita untuk mengenal Allah. Jadi semakin kita mengenal Allah, seharusnya membawa kita semakin menaati Allah. Dalam hal inilah, ketaatan yang lahir dari iman akan menolong kita untuk taat dengan hati yang bersuka cita. Masalahnya, ada begitu banyak orang mau taat sama Tuhan, tetapi mengeluh dalam menjalankannya. Tidak ada sukacita yang membuatnya semakin bersemangat dalam melakukan ketaatan. Sebab dijalaninya dengan mengeluh. Taat tanpa sukacita hanyalah mendatangkan kuk atau beban terhadap jiwa. Apakah kita semua taat atau bersungut-sungut? Apakah kita mengeluh? Ingatlah, ketika kita taat kepada Tuhan, sejatinya kita juga taat kepada para pemimpin dan wakil Allah. Allah berkenan kepada ketaatan.
Allah menaruh nilai tinggi kepada ketaatan. Karena itu jalan pertama bagi kita untuk dapat menaati Tuhan adalah hanya dengan berpegang teguh pada perintah Tuhan. Sebaliknya, ketidaktaatan kita adalah sebuah pelanggaran yang serius bagi Allah. Di poin yang kedua, saya akan membahas tentang mengasihi Tuhan melalui hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu yang kekasih, umumnya saat orang melakukan suatu perintah dari atasan, karena motif rasa takut dan segan, efeknya adalah mereka hanya taat karena takut dan enggan, dan tidak dilakukan dengan ketulusan. Sebaliknya, jika mengerjakan sesuatu karena alasan cinta atau kasih, maka siapapun akan melakukannya dengan sepenuh hati kepada mereka yang dikasihi. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Musa. Bagian ini bicara soal ketaatan tanpa pamrih, untuk mengikuti jalan atau cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bukan sesuai jalan hidup dan kehendak sendiri. Hal itu dilakukan dengan tulus karena mengasihi Allah dan bukan hanya karena takut dihukum. Taat yang benar harus lahir dari pemahaman akan firman kebenaran, terutama akan prinsip hubungan antara ketaatan dan otoritas. Taat dibangun atas dasar pemahaman tentang pentingnya ketaatan. Allah memberkati orang yang taat kepada otoritas. Anda mau diberkati? Taatilah dan hormatilah otoritasmu. Berkat Allah melimpah terhadap orang yang menghormati otoritasnya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang bebal. Mereka cenderung melakukan apa yang dianggap baik dan menyenangkan mereka. Israel diminta mengikuti, istilahnya, menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini setara artinya dengan mematuhi. Bukankah Israel terkenal sebagai umat bermental persungutan? Banyak hal yang mereka responi dengan bersungut dan membantah. Poin kedua ini mengandung makna penting bagi mereka, bukan hanya mendengar perintah, tapi harus mengingatnya. Bukan hanya mengingat perintah, tapi juga harus mengerjakannya. Bukan hanya sekedar mengerjakannya, tapi juga harus mengerjakan dengan benar. Dan bukan hanya mengerjakan dengan benar, tetapi juga mereka harus melakukannya dengan kasih yang tulus kepada Allah. Sehingga dengan kasih itu, mereka dapat melakukan segala sesuatu tanpa lagi bersungut-sungut dan berbantah-bantah, dan bukan karena alasan terpaksa. Jadi jemaat yang kekasih, jika selama ini kita berlaku dengan tidak taat, jangan-jangan sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak taat artinya kita lebih mengasihi diri kita, lebih mengasihi daging kita, mengasihi kenikmatan dosa, sekalipun kita sering menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus berkali-kali di ibadah. Kasih yang sejati seharusnya dapat diekspresikan dengan sikap menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan diekspresikan dengan menuruti perintah-perintahnya. Taat tidak bisa dipaksa. Ketaatan yang lahir karena terpaksa atau takut
hanya akan bertahan sementara. Sebaliknya, taat pada Tuhan perlu dibangun di atas hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya tidak akan menyulitkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana dengan kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih? Jika kita menginginkan berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kunci yang kedua adalah belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya bagi kita. Poin yang ketiga, apa gunanya hidup dalam ketaatan? Pada pembacaan kita pada malam hari ini, di ayat yang ke-23 sampai yang ke-25, Musa mau menyampaikan bahwa jika mereka sungguh-sungguh melakukan perintah dan ketetapan Allah, sebagaimana yang diperintahkan di dalam ayat yang ke-22, maka negeri perjanjian yakni tanah Kanaan akan menjadi milik mereka. Bangsa Israel tidak perlu lagi khawatir apakah mereka dapat merebut tanah Kanaan atau tidak. Sebab tanah Kanaan tidak ada direbut dengan susah payah oleh bangsa Israel. Sebaliknya justru diberikan Tuhan bagi mereka. Hal ini ingin menekankan bahwa hanya lewat ketaatan dan kepatuhan kepada Allah sajalah bangsa Israel akan memperoleh berkat. Pertanyaannya, berkat apakah yang akan mereka terima itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi relevansi dan kita mau mencoba untuk mengaplikasikannya dalam pembacaan kita pada malam hari ini? Kita tidak mungkin berharap bahwa Allah akan memberkati dan menyertai kita jika hidup yang kita lakukan tak berkenan kepadanya. Hidup berkenan kepada Allah hanya dapat terlihat melalui gaya hidup dalam ketaatan, melakukan segala yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tanpa ketaatan, mustahil kita dapat menerima berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Banyak orang hanya melakukan segala perintah dan firman Tuhan dengan kemunafikan atau berusaha taat melakukan perintah Tuhan, tetapi yang sesuai, yang ia inginkan. Tidak demikian yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu. Semua yang difirmankan Tuhan harus kita lakukan dengan ketulusan yang sungguh. Orang percaya diajak untuk mengerjakan perintah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Itu semua hanya bisa dikerjakan jika kita mengasihi Allah. Pribadi yang mengasihi Allah adalah mereka yang rindu menyenangkan Tuhan yang dikasihinya lewat melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Karena itu, lakukan dengan setia segala perintah dan firman-Nya sebagai wujud kita mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Taatilah Tuhan, karena di sanalah janji berkat itu diberikan. Ketaatan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang memberatkan kita jika kita mengingat bahwa hidup kita sudah ditebus dari kesia-siaan dan dosa.
Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sebagai nyanyian respon, kita menyanyi dari PKJ 198 ayat 1. Di hatiku ya Yesus. Kita masuk dalam pengucapan syukur, tapi sebelumnya mari kita dengarkan ajakan yang terambil dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita menyanyi dari PKJ 147 ayat 1. Di sini aku bawa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan itu akan selalu kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan Bapa. Kiranya Engkau memberkati akan persembahan ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami, Jemaat Gemindo Nazaret. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Saudari Gita Malalantang. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali.
sampai selamanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video disilakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilahkan memulai doa. Kita masuk dalam nyanyian pengutusan. Kita menyanyi dari PKJ nomor 274 ayat 1. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungimu. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati kita dan perbuatanmu. Amin.